selamat datang kembali di kanal Civika.id, kanal yang ditujukan untuk berbagi informasi, berbagai pengetahuan, berbagai praktek baik, dan semua informasi yang berkaitan dengan masyarakat sipil. Kali ini saya lagi kongko bersama orang paling ganteng se-Banten. Kang Dede. Siap Mas. Kang Dede ini dari TPB. Nah, gue belibet nih ngomongnya. TBP Mas. TBP. Apa itu Kang Dede? Tunas Banten Pratama Mas. Apa itu Tunas Banten Pratama ini? Tunas Banten Pratama itu ini harus ceritanya dari awal dulu berarti. Boleh. Ya sebelumnya Dede ucapan terima kasih dulu nih Mas. Siap. Karena ya sudah diajak ngobrol gini nih ya. Awalnya mah kan Dede tuh yang mau ngajak ngobrol sampean, ngundang ke Serang, tak taunya malah diajak ngobrol duluan di sini nih ya. Nanti tetap kita ngobrol lagi di Serang. Kan? TBP itu awalnya itu kelompok Mas, kelompok. Jadi 2015 penggagas kelompok kebetulan ya Dede sendiri, Bang Lukman, si Ajis, terus ada Kiki dan Pak Rohmani. Nah semuanya ini cowok semua ini. Cowok semua 2015 kita buat kelompok belajar. Pertama itu ya sekedar kelompok belajar, cuman dikarenakan adanya di Kabupaten Serang, antusias kawan-kawan ini ternyata bukan hanya dari pelajar saja. Nah, kebanyakan ada yang dari desa sering main, terus pemuda-pemuda juga sering main, dan kebetulan juga Ajis terlibat di tim inovasi desa, dan Bang Lukman termasuk Dede juga sering bolak-balik ke dinas ya mungkin ya. Jadi yang awalnya kelompok belajar timbullah permintaan dari desa untuk masuk ke desa terkait dengan pengenalan peran fungsi aparatur desa. Bikinin peta segala macam. Dari situ timbullah pemikiran, wah gimana kalau komunitas ataupun kelompok ini kita perbesar, namanya kita legalkan. Itu ada di tahun 2017, Agustus 2017 itu ya udahlah kita daftarkan saja. Nah kita daftarkan, lucunya nih Mas ya. Setelah didaftarkan, tak taunya teman-teman ini nggak tahu kenapa semangatnya malah berkurang. Nah yang awalnya wah biasa, yang ngajar-ngajar, terus yang ke desa bantu perangkat desa, semangat. Setelah didaftarkan mulai agak vakum, kesemangatan kita ini nggak tahu kenapa berkurang. Dari situ hampir 2 tahun lah sampai 2019 kita kegiatan ya sekedarnya saja, paling ngobrol, mau ke desa kalau dipanggil ya ke desa, mau bikin kelompok belajar ya kalau pengen ya gimana lah, kesemangatan itu udah nggak ada. Nah akan tetapi dikarenakan mungkin titik terang ya, jadi titik terang juga di akhir 2019 itu karena basic kami juga awalnya sebelum di TBP gitu kan, di Patiro ya, Dede sempat di Patiro gitu, dan sekarang juga masih lah gitu kan. Patiro Serang ya. Patiro Serang ya, Patiro Serang. Bang Lukman di Patiro. Nah, komunikasi sama Mas Setio komunikasi di akhir 2019 itu. Nah, diajaklah untuk pembuatan profil desa di Mahakam Ulu. Nah, dari situ mulailah timbul kesemangatan kembali ya di diri teman-teman, baik itu ya yang udah lama gitu ataupun saya pribadi gitu kan. Kami mulai berinovasi di di kabupaten ya, mulai berinovasi. Yang kami bawa tadi itu pengetahuan dari Mahakam. Nah setelah itu timbul tuh kesemangatan baru. Waduh, gimana kalau kita coba turun dari Kabupaten Serang, kita coba ke Kota Serang. Nah kebetulan di Kota Serang juga sudah ada kelompok namanya Gen Pilar, Generasi Peduli Lingkungan. Nah sama Gen Pilar nggak ada hubungannya sama Gen Halilintar ya? Oh nggak ada. bukan keluarga Halilintar ini. Nah timbullah istilahnya setelah timbul kesemangatan baru, kerjasama sama Gen Pilar itu
buat kita coba bank sampah segala macam. Sampai ya diajak dan sekarang alhamdulillah TBP ya sedikit banyaknya adalah program yang kami jalankan. Sebetulnya apa yang jadi motivasi awal waktu itu? Kenapa dibikin kelompok ini? Motivasi awal lebih ke ya kalau dibahasakan kepedulian teman-teman mungkin terlalu gimana gitu tuh ya. Jadi motivasinya ngelihat daerah ya, karena di Padarincang sendiri kan teman-teman itu antusias untuk belajar itu kurang. Padarincang itu di Kabupaten Serang, kecamatan. Oke. Kecamatan. Nah, antusias teman-teman untuk belajar itu kurang. Apalagi kan untuk mengenal kayak komputer, bahasa segala macam. Nah, jadi kita masuk dari situ. Dan kebetulan kami ini kan lulus di 2014. Oke. Di 2015 adalah sedikit celengan kegiatan mungkin ya yang bisa kami sosialkan di situ gitu. Mungkin itu dasar pertama kegiatan kami itu berkegiatan itu di situ. Karena kepedulian. Karena ya boleh lah. Okay. Ya paling tidak anak muda ngerasa gelisah sama situasi sekeliling ya. Iya betul Mas, ya Allah. Emang situasi seperti apa sih yang menjadi apa ya, yang menjadi concern, menjadi perhatian teman-teman, terutama di Kabupaten Serang ya? Iya. Sebenarnya situasi seperti apa yang teman-teman lihat? Baca tulis Mas. Baca tulis. Ini jadi ya. Masih banyak. Tingkat buta hurufnya tinggi ya. Iya, tingkat buta huruf juga masih banyak gitu. Nah, makanya kan di awal pengennya sekedar ya tingkat remaja anak-anak, taunya kan banyak juga dari desa, pemuda segala macam. Makanya yang awalnya cuma belajar doang, timbullah kegiatan-kegiatan lain gitu. Dan mau nggak mau ya udahlah kita siap. Dan akhirnya ngelebar. Itu sampai ke masuk ke isu desa tuh karena tadi ada Aziz yang ada Aziz. Satu sisi kan Aziz juga kan domisilinya di situ juga Mas. Domisili di situ, dekat dengan kepala desa gitu kan. Dede juga sama, asalnya dari desa juga gitu tuh kan. Makanya sedikit banyak nyambung lah gitu tuh kan kegiatan kami ini, apalagi ini kan non profit gitu tuh Mas, makanya mau aja gitu kan desa kayaknya wis lah tuh kan kalau bahasa Jawanya Mbak. Kalau di legal formalnya bentuknya apa, yayasan, perkumpulan atau? Ya yayasan. Oh yayasan. Ya 2017 itu diakte notariskan dalam bentuk yayasan. Oh masih diakte notaris. Ya, sampai juga ke Kementerian Hukum. Oh, oke. Ya. Nah, luar biasa ya. Berarti udah jadi organisasi masyarakat sipil dong. Organisasi masyarakat ceritanya. Tapi apakah kemudian memang masih ada gini kegiatan-kegiatan yang sebelumnya dilakukan secara volunteer ya, secara sukarela masih tetap dilakukan, atau ini teman-teman sudah mulai sibuk, mulai berprojek-projek terus kemudian itu sementara ditinggalkan? Nah, alhamdulillahnya ini bukan bentuk dari kesombongan kami juga Mas ya. Sombong juga nggak apa-apa. Jadi gini Mas, ternyata kan setelah kita diskusikan ya di tahun 2017 setelah dilegalkan sampai 2019, nah vakumnya kami itu alasannya jelas Mas, karena faktor ya finansial kami lah. Nah makanya alhamdulillahnya setelah ada kegiatan-kegiatan yang didorong oleh teman-teman dari baik itu dari Penabulu ataupun dari dinas. Nah, kami tetap tidak meninggalkan karena itu jadi nilai-nilai dasar kami untuk berkegiatan. Misalkan contohnya sekarang tetap di Kabupaten Serang ya, di Kabupaten Serang di Desa Kampung Baru. Nah, kami coba gagas sumber potensi yang terabaikan. Misalnya apa? Misalnya sampah gitu Mas kan. Jadi setelah diskusi dengan kepala desa dulu itu, kepala desa itu minta katanya, waduh, Mas Dede, kalau sampah di sini tidak dibuang di kali, ini kayaknya kami ini merasa terbantu gitu. Nah makanya kami coba buat kegiatan seperti itu gitu kan. Bagaimana memilih sampah non organik dan organik itu seperti apa, cuman lebih banyaknya tetap ke kesadaran masyarakat larinya gitu. Kalau untuk pengelolaan segala macam masih terkendala kami juga gitu.
Sekarang berapa orang ini? Tadi kan berlima ya? Iya. Sekarang udah. Alhamdulillahnya sekarang karena ada kegiatan lain ya yang dibantu oleh Penabulu melalui GF, ada tambahan 3, terus Teddy juga masuk gitu tuh. Jadi ada sekitar 12 Mas, 12 orang di kami. Masih sering ngumpul? Sebagian ya gitu. Sebagian ya masih yang lain yang kadang harus diundang dulu gitu tuh Mas. Oke. Karena kesibukannya. Karena kesibukannya gitu tuh. Oke. Nah, tapi kalau lihat situasi di tempat teman-teman ya di Kabupaten Serang, sebetulnya selain buta huruf, tantangan apa sih yang teman-teman lihat? Tantangannya atau problem atau isu? Iya. Kalau problem mungkin ya selain buta huruf itu Mas terkait dengan teknologi mungkin Mas ya. Maksudnya penggunaan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi ya. Cuman kurang tahu juga ya saya kalau sampai grassroots ke warga segala macam. Cuman kalau di tatanan pemerintahan desa gitu kayak membantu pembuatan website, terus profil yang diupdate segala macam itu sangat membantu sekali gitu kan. Apalagi untuk ke depan mungkin Mas ya, ini rencana kami dari TBP gitu kan, ada piloting untuk beberapa desa terkait desa digital gitu. Cuman baru rencana aja gitu. Maksudnya desa digital itu gimana? Desa punya data digital yang baik atau desa punya website atau ya, yang dalam ya kalau bisa semuanya itu semuanya include ya. Jadi dari satu website, nah di dalamnya memuat monografi, profil ataupun istilahnya mah karena kita sekarang lebih ke isu kesehatan, nah pengennya itu bagaimana potensi ataupun informasi kesehatan ini masuk gitu kan, baik itu data yang sakit, yang apa gitu masuk di situ gitu. Oke. Nah kalau tadi Dede bilang ada dinas, relasinya dengan dinas itu apa sih ya teman-teman? Apakah ada kerjasama dengan dinas atau disupport dinas atau gimana? Iya Mas, betul Mas. Berarti lari lagi ke background mungkin Mas ya. Nah, sebelumnya kan tadi itu kawan-kawan yang ada di Tunas Banten Pratama ini kan kayak Bang Lukman ikut di staf ahli Dewan RI ya. Terus Dede juga ikut ke situ gitu kan. Jadi kan dengan dinas kesehatan, LH segala macam sedikit banyak tahu lah gitu. Ada hubungan gitu kan. Apalagi kita bergerak di isu sampah gitu. Makanya kan bantuan dari LH ataupun dari Dinkes itu ada Mas. Sekarang itu ada permintaan dari Cilegon Mas ya. Untuk TBP gitu terkait dengan peta wilayah. Jadi dinas ini kota ya, RTLH iya kota Cilegon meminta kami untuk membuatkan peta digital gitu tuh Mas. Karena dulu sempat kami buat Mas ya. Ya diajak juga sih sebenarnya bukan kami ya, diajak oleh kawan-kawan Penabulu ya, khususnya Mas Setio gitu kan, ngajak ke kami ini satu di Pagedangan Ilir di Tangerang itu dan di Kabupaten Serang juga. Membuat roadmap, membuat master plan segala macam gitu dan akhirnya kan dikenalkan sama Mas Cecep dan lain sebagainya gitu. Makanya kami jual lah gitu. Produk yang sudah kami buat, kami jual ke dinas yang ada gitu, yang ada kaitan dengan kami lah gitu tuh Mas. Mungkin kalau merefleksikan perjalanan selama ini ya, yang tadinya mungkin nggak akan dikira kan bahwa teman-teman ini di komunitas Tunas Banten Pratama ini akan katakanlah sebesar ini dan kemudian sektornya semakin banyak ya. Apa sih yang Dede peroleh, apa yang Dede pelajari, apa yang Dede istilahnya itu yang merasa ini ternyata ada dunia-dunia yang sebelumnya nggak pernah nggak pernah kami rasakan. Iya betul Mas, ternyata ya meskipun lebih ke sosial Mas ya, kegiatan kita ini ternyata ada rasa kepuasan tersendiri gitu Mas. Satu contoh misalkan ya, ketika kami turun ke satu desa, tak taunya kan banyak
perangkat-perangkat yang menyambut baik. Nah, meskipun hasilnya bukan apa namanya? Dikasih karpet merah enggak? Iya, kadang-kadang ya bercandanya mungkin ya Mas ya. Iya. Bercandanya kadang-kadang waduh, Pak Dede kesini ya harusnya mah ini gini tahunya kan waduh luar biasa. Okay. Itu mungkin Mas kepuasan tersendiri. Tapi kalau keahlian pengetahuan pasti sudah meningkat jauh lah ya teman-teman ya. Ya kalau kemampuan mungkin masih tahap belajar juga lah kami, apalagi kan waduh sama sampean lah harusnya banyak belajar ini juga sama sampean. Suka lebay nih Bang Dede ini kalau ngomong. Bisa. Tapi ya gini deh, kalau misalnya direfleksikan dari perjalanan awal itu kan. Gua menduga teman-teman itu tidak akan menyangka bahwa perjalanannya sampai di titik ini kan. Di titik ini iya jelas. Iya kan? Jelas. Yang tadinya mungkin cuma ya sudah kita ngumpul untuk ngatasin buta huruf yang ada di sekitar. Ternyata sekarang jadi isunya beragam. Iya, isunya beragam. Iya, ngelebar kemana-mana ujung-ujungnya ini Mas. Oke. Nah kalau kerjasama dengan di antara masyarakat sipil di Kabupaten Serang, di Kota Serang itu atau situasi di sana gimana sih terkait dengan LSM terkait LSM, dengan iya. Nah justru gini Mas, kadang-kadang ya bingungnya Mas ya kalau kita bukan jualan ya apa bahasa mengenalkan diri ya, iya mengenalkan diri dengan LSM-nya gitu Kak. Oh kami ini dari LSM gitu. Nah, kadang-kadang di kacamata ataupun sudut pandang mereka itu berbeda, Mas. Mereka itu siapa? Ya, masyarakat lah, ya masyarakat itu. Berbeda. Kebanyakan kan LSM kan pergerakannya itu kan, gimana ya? Ya mungkin paham lah, Mas ya. Maksudnya masyarakat di sana itu di Kota Serang, Kabupaten Serang itu menganggap LSM itu negatif. Iya, kurang baik. Makanya ya kadang-kadang ngenalinya itu dengan bahasa kerennya NGO lah gitu, CSO lah gitu, padahal sama-sama aja. OMS. Iya, OMS lah. Emang apa yang terjadi? Apakah memang ada kejadian-kejadian sebelumnya di mana orang-orang yang ngaku bawa bendera LSM itu melakukan kegiatan-kegiatan yang kurang baik? Iya, sempat Mas, kami juga Mas datang ke satu dinas ya dengan ya memperkenalkan diri bahwasannya kami itu dari LSM, tatanya waduh, kalau dari LSM kami lagi nggak ada kegiatan gitu. Langsung aja seperti kami nggak ada kegiatan gitu. Karena selama angkat ini tangan gitu. Karena selama ini lebih banyak yang nodong mungkin ya. Betul. Kami nggak ada kegiatan gitu. Waduh, padahal niat ataupun apa belum kami ceritakan udah langsung aja gitu. Kami nggak ada kegiatan, ya Allah, beneran itu Mas. Tapi sekarang kan pasti beda ya penerimaan mereka ya. Sedikit banyaknya ya tadi itu karena didorong ataupun dibantu oleh kawan-kawan dari Penabulu. Makanya saya juga banyak berterima kasih Mas sama kawan-kawan, entah itu kawan-kawan dari Penabulu ataupun Patiro yang awalnya mengenalkan kami ya ke Penabulu gitu. Karena kan di sisi lain ketika jaringan Penabulu ataupun yang awal itu Patiro tidak memperkenalkan, mungkin TBP ini ataupun Tunas Banten Pratama ini gak bakal seperti ini gitu tuh kan. Nah di sisi lain gitu tuh kan ada juga beberapa hal, misalkan tadi itu ya kadang-kadang kesadaran kami untuk berbuat lebih ke sosial dikarenakan berbenturan dengan program-program yang ada ini, tak taunya waduh agak-agak males juga gitu. Maksudnya berbenturan dengan program yang ada itu gimana? Ya misalkan sekarang nih Mas ya, sekarang ini kan TBP ini sedang kerjasama sama komunitas TB ya, untuk eliminasi TB. Tuberkulosis ya? Iya, tuberkulosis. Nah, dengan adanya kegiatan ini kadang-kadang berbenturan Mas. Yang biasanya kami jadwalkan misal oke lah Sabtu Minggu kita ke desa gitu kan, bentuk sosial kami gitu. Kayak ke Kota Serang misalkan kan, di Banjar Agung kami dengan Gen Pilar gitu kan. Ayo kita ngelihat gitu kan. Kadang-kadang waduh, bagi pembagian waktunya gitu Mas. Pembagian waktunya kita belum
belum bisa gitu tuh kan. Karena bentrok sama kegiatan project yang sedang jalan. Project yang sedang jalan. Oke. Gitu. Kalau tahu kurang temen juga gitu. Harusnya banyakin temen. Kalau sama desa itu selama ini kerjasamanya gimana? Apakah teman-teman di TBP ini menjadikan desa tertentu itu sebagai desa dampingan, atau ya sebetulnya karena sudah punya relasi, sudah punya hubungan emosional cukup, ya sudahlah sesekali datang nengok, atau modelnya gimana? Iya. Ya kalau sekarang gitu, iya itu yang kami jalankan gitu Mas. Kalau sekarang paling sesekali, terus kalau dipanggil ya kita datang, ada waktu luang kita datang gitu. Apa istilahnya mah, tidak terlalu intens gitu tuh Mas ya. Karena tadi itu mungkin dari kami juga ngerasa apa yang dibutuhkan oleh teman-teman di desa, nah sudah mereka dapatkan. Misalkan pengenalan terkait peran fungsi aparatur desa sudah masuk, entah itu BUMDes, pengetahuan terkait BUMDes sudah masuk. Jadi kadang-kadang kami juga bingung, ngapain lagi ya kalau main ke sono gitu tuh, apa ya, gak tahu kekurangan ide gitu ataupun gimana gitu tuh Mas. Gitu. Artinya memang mungkin karena di awal kan ke desa itu karena ada permintaan gitu kan, terus respon gitu kan. Iya, lain halnya dengan desa yang benar-benar awalnya kami ini ingin menjadikan piloting gitu ya. Sama halnya yang ada di Kampung Baru ataupun di Padarincang. Nah, dari dulu misalkan dari mulai Tunas Banten Pratama ini kelompok, nah sampai sekarang juga masih terjalin harmonis gitu. Tapi kalau apa namanya, mendengar Tunas Banten Pratama itu sebenarnya apa sih, nama itu sebetulnya mau menginformasikan apa deh? Sekolahan. Iya, sekolahan gitu. Iya. Jadi awalnya kan terkait dengan nama mungkin Mas ya. Nama kelompok ini pengennya apa sih gitu tuh di awal. Setelah kami diskusi ya ada sebagian teman yang istiharoh lah apa segala macam ya? Kan. Iya. Oke. Banten teh. Nah, kalau namanya lebih ke entah itu komersil ataupun apa, mungkin kan di pandangan kami gitu kan, arah kedepannya nggak tahu akan seperti apa. Makanya diambillah nama Tunas Banten Pratama yang lebih condong ke yayasan ataupun ke pondok pesantren dan sekolahan. Karena mungkin di usia kami yang nantilah next gitu tuh, keinginan kami ini punya satu institusi pendidikan gitu Mas. Keinginan kami seperti itu gitu. Memang dari awal cita-citanya ke sana ya. Iya. Jadi di akhir itu ya udah kita benar-benar ngabdi, entah itu Dede sudah kepala 5, kepala 6 gitu, benar-benar ngabdi di sekolahan gitu tuh Mas. Kalau sekolahnya udah ada. Kalau sekolahnya udah ada. Tapi ya kita berdoa lah ya, ini kan mudah-mudahan gitu, apalagi kan ya. udah didengar sama sampean niat baiknya gitu. Tahunya kan waduh dipikirin gitu. Aduh, terlalu positive thinking gitu ini. Nah tapi kalau melihat perkembangannya deh dengan apa namanya, begitu banyak aktivitas, lalu kemudian teman-teman kan juga semakin lebar networknya ya, jaringannya gitu. Itu bukan kontribusi tapi gua menganalogikan teman-teman ini kan sedang kayak belajar di tempat masing-masing ya, melalui project, melalui relasi dengan desa, yang nanti ujungnya sebetulnya cita-cita bersamanya adalah bikin sekolah gitu. Itu teman-teman sudah mulai memikirkan nggak tahapannya? Ini kayaknya nggak ada hubungannya nih nanti sama skill yang dibutuhkan yang dibutuhkan atau sekarang ngalir aja gitu. Iya kalau sekarang sih untuk sementara mungkin kita ngalir aja Mas ya, karena tadi itu ya, untuk ngebangun satu sekolahan gitu atau institusi seperti itu kan tidak mudah tetapi tawaran-tawaran dari teman-teman yang ada di desa gitu Mas, kadang-kadang ada celetehan kayak gitu. Udahlah Mas Dede ataupun ke teman-teman yang lain,
kalau benar mau bikin sekolah ke depannya gitu kan, kami ada tanah segini ya silahkan bangun di sini. Cuman kan sekedar bahasa silahkan bangun, kebangunnya pakai apa? Iya betul. Gitu. Kalau celotehan sudah ada gitu tuh Mas. Ya, dan mudah-mudahan itu jadi doa besar lah. Amin. Buat mimpi kita. Itu kan sekolah karena memang sejak awal yang dilihat oleh teman-teman adalah angka buta huruf yang tinggi ya. Betul, emang Mas. Program pemerintah nggak nyampe gitu ke masyarakat untuk pendidikan atau gimana sih sebetulnya situasinya? Ya kalau itu kurang tahu juga ya. Saya nggak update gitu Mas. Cuman yang ada di situ ya, yang ada di lapangan yang terjadi itu demikian gitu seperti itu. Makanya di awal itu ya udahlah kami fokus di sini aja. Apalagi kan kami kalau dikatakan masih seger ya, masih fresh gitu kan, baru lulus, ya udah kita terjun, semangatnya gitu. Kebayang sih ya, anak muda baru selesai sekolah, ya kan? Berat. Ingin mengabdikan ilmunya untuk masyarakat ya kan. Tridharma perguruan tinggi. Luar biasa. Tridharma perguruan tingginya setelah nggak di perguruan tinggi. Setelah nggak di perguruan tinggi. betul. Nah tapi sekarang dengan jalannya proses yang sekarang sudah mulai berkembang lah ya. Iya. Itu apakah ada isu-isu baru yang dimasukin oleh teman-teman di luar yang tadi karena project ya? Iya. Memang ini terinspirasi atas perjalanan teman-teman misalnya atas relasi dengan berbagai pihak. Ini sebetulnya penting di luar yang isu pendidikan ini. Oh iya Mas, betul ya. Karena dari pendidikan kan kita larinya ke lingkungan Mas ya. Ke lingkungan mulai coba istilahnya menata sampah ya. Sampah yang ada di masyarakat. Nah, kami berpikir bukan sampah masyarakat ya. Bukan sampah masyarakat yang ada ya. Nah, kami berpikir seperti ini Mas. Nah, sempat idenya mungkin bukan dari kami sendiri ya, cuman akan kami jalankan di desa karena produksi ataupun pengelolaan limbah yang ada di desa itu sudah kami jalankan. Ini limbah rumah tangga ya? Limbah rumah tangga. Nah, hubungan kami dengan dinas-dinas yang ada gitu yang berkaitan dengan sampah kayak LH segala macam kan sudah, Dinkes sudah gitu. Nah, tapi kan industri penghasil limbahnya ini itu belum. Nah, makanya rencana ke depan mungkin kita akan membuat seperti pasar sampah, Mas. Pasar sampah. Jadi mendata seluruh sampah yang masuk ke desa. Kita data per hari berapa sampai per bulannya berapa ton gitu, dan akan kami bawa ke perusahaan penghasil sampah tersebut. Misalkan sampah aqua, taunya sampah aqua yang ada di Kampung Baru misalkan ada 2 ton, 20 ton gitu. Kami bawa. Nah, bentuk kontribusi mereka karena menghasilkan sampah di desa kami ini seperti apa gitu. Jadi mungkin ke depan rencananya akan seperti itu gitu, Mas. Itu artinya sebenarnya meminta pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban karena ya jujur dari kami sendiri ya, dan istilahnya bahasa pengetahuan yang kami jual ke masyarakat gitu tuh. Masyarakat itu tidak menghasilkan sampah. Akan tetapi sampah ini dari perusahaan yang kami beli. Otomatis dikarenakan kami sudah membeli, mereka itu harus bertanggung jawab atas sampah yang mereka jual gitu tuh. Nah, makanya keinginan kami karena sampah yang mereka jual dan kami beli ini harus dipertanggungjawabkan oleh mereka. Makanya mau kami minta juga sama mereka gitu, Mas. Ya, itu idenya menarik sih. Kalau sama pemerintah kabupaten atau pemerintah kota, teman-teman sudah mulai. Alhamdulillah, Mas. Kayak bantuan dari pemerintah, kayak motor roda 3, terus pohon segala macam sering kami terima. Itu di isu lingkungan ya. Di isu lingkungannya, ya. Kalau yang di isu pendidikan atau di isu kesehatan, pendidikan belum. Bentuk real ya, Mas ya. Bentuk real kayaknya nggak ada, Mas.
paling taman baca itu pun dari mobil Mas, mobil keliling gitu tuh. Iya. Kami Perpustakaan ke perpus, datang ke perpus, minta untuk datang ke desa, datang beberapa jam, pergi lagi. Paling bentuknya seperti itu. Oke. Kalau kesehatan belum? Kalau kesehatan belum Mas, karena kesehatan kan baru jalan ya. Oke. Mau 1 tahun. Sip. Nah kalau boleh bermimpi gitu, Dek, 5 tahun lagi itu dalam bayangan Dede dan teman-teman, TB Tunas Banten Pratama ini akan seperti apa? Sekedar mimpi Mas. Iya, boleh kan. Kalau bermimpi, urusan mimpi besar Mas. Mimpi kami selain punya sekolahan, karena kami sudah bergerak di 5 tahun ke depan loh ya. Iya, 5 tahun ke depan setelah banyak Mas. Waduh, yang mana duluan ya? Nah, maksudnya ini yang bingung nih. Yang sudah bukan sekedar bukan sekedar hayalan, tapi yang sudah menjadi pembicaraan di antara teman-teman, yang realistis, yang realistis ya, diwujudkan gitu. Inginnya kami megang Banten Mas. Maksudnya megang Banten tuh gimana? Ya mungkin sekarang kan jadi jawara gitu. NGO kami nih ya, kan TBP ini kan baru dikenal di Kota Serang, Kota Cilegon ataupun Kabupaten Serang. Nah, sedangkan Banten itu kan ada Tangerang Raya gitu. Nah, inginnya kenapa nggak yang di sana nggak dihitung Malingping, Lebaknya gitu, boleh Lebak juga gitu. Arahnya ke yang kota terus nih. Kalau itu kan masuknya ke Serang Rayanya. Anggaplah kalau Serang Raya cakupannya 90% udah ya, kenal lah gitu tuh kan. Masuklah ke Tangerang Raya gitu. Jadi 5 tahun ke depan pengennya Tunas Banten Pratama ini bermimpi ya dikenal di Provinsi Banten dan jadi jadi rujukan lah ya, rujukan buat teman-teman NGO yang lain gitu untuk sharing. Waduh, luar biasa ini. Dan jaringannya semakin luas ya. Dan jaringannya terutama itu Mas, jaringannya semakin luas. Waduh, berat ya. Terima kasih banyak deh. Siap. Sukses terus buat teman-teman. Harus Mas. Mudah-mudahan cita-citanya terkabul. Iya, amin. Dan nanti kita bisa ngobrol lagi untuk harus itu. Sampean harus datang ke Banten dan khususnya ke Serang lah, biar tahu kami ini seperti apa gitu. Siap. Terima kasih Kak Gede. Siap Mas.